Oke, selamat pagi semua. Hari ini tanggal 2 Mei ya. Kita update dulu dari penerusan video semalam. Indeks dolar kita bahasin dulu. Ini sih muter lagi masuk ke level area sideways ya. Meskipun kemarin tuh sudah mampu bergerak di atasnya resisten pertama weekly yang berada di 106,23. Penurunan ini didukung dengan pernyataan FMC yang semalam itu kalau dibilang dovish sih sebenarnya enggak, cuman ya dovish sedikit ya. Cuman kalau dovish banget sih enggak. Makanya untuk saat ini kita ngeliatin untuk pergerakan indeks dolar itu balik lagi ke level area sideways. Kurang lebih itu batasan sidewaysnya itu antara 105,57 sampai dengan 106,23. Hari ini kuncinya ya, kalau misalkan kehilangan level area zona yang di blok orange atau sebagai support saat ini, potensial itu mungkin indeks dolar ini akan kedorong ke bawah menuju support 2 weekly 105,08 sebelum indeks dolar ini mungkin akan melanjutkan ke atas kembali. Tetapi proyeksinya mungkin sampai sore nanti ya di sesi Eropa ini mungkin masih tetap akan bermain-main di level area 105,57 sampai dengan 105,90. Trigger fundamental untuk malam ini sih nggak banyak ya, ada klaim pengangguran awal aja yang akan dirilis nanti malam tentunya. Tetapi kalau misalkan itu aktual, ini mungkin akan sedikit kedorong ke atas, mungkin di tengah-tengah di antara 105.900 sampai dengan 106,23. Ya, kurang lebih sekitar 106 lah perkiraannya. Itu kalau misalkan klaim pengangguran positif. Tetapi kalau klaim pengangguran nanti malam itu yang keluar adalah negatif, di bawahnya perkiraan, mungkin kita akan ngeliatin untuk indeks dolar ini kehilangan level area support yang di bawah menuju level area sedekat mungkin dengan support kedua weekly sebelum harga balik lagi ke zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 105,90. Kesimpulannya, indeks dolar masih lanjut potensial terjadinya sideways di antara 105,57 sampai dengan 106,23. Lanjut ke USD Yen dulu ya, ini yang ekstrim penurunannya. Ini sih kabar terbaru, ini terjadi karena Bank Sentral Jepang itu melakukan intervensi yang kedua di minggu ini. Kurang lebih itu penurunannya itu ekstrim banget dari level area resisten pertama ya yang ada di 157,78. Penurunannya secara ekstrim itu hampir mendekati 500 pip dalam waktu kurang dari 4 jam. Jadi ini masih perlu diwaspadai ya, karena kalau kita lihatin dari segi time frame satu, meskipun penurunannya itu terbatas di level area support 2 weekly yang berada di 153,13, pas banget ke level area tersebut ini ke reject. Untuk saat ini saya sih masih belum masuk ke market kembali ya untuk USD yang, tetapi saya akan liatin proyeksinya. Kuncinya adalah saya akan pantau 155,13, itu yang pertama level area tersebut. Level yang kedua adalah kalau misalkan mendadak ekstrim turun balik di kisaran level area 153,13, jadi mungkin saya akan pantau dulu. Untuk yen itu masih ada potensial ini mungkin ya spike ke bawah dengan cepat sebelum harga ini pelan-pelan ngerambat balik ke atas menuju 160. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, area pantau over untuk minggu ini itu berada di level area 151,14 sampai dengan 150,15. Jadi, meskipun untuk saat ini ya, saat video ini dibuat jam 10 pagi tentunya, harga ini masih tertahan di zona tengah sebagai pivot weekly-nya yang berada di 156,48. Mungkin ini masih belum terkonfirmasi untuk USD Yen ini akan bergerak balik ke atas menuju 160 terlebih dahulu selama pergerakan harga ini tidak mampu bergerak ataupun tutup di bawahnya 156,800. Kesimpulannya untuk USD Yen ini masih ada potensial untuk spike ke bawah dengan cepat sebelum harga balik ke atas. Level area yang mesti diantisipasi yang pertama adalah 155,13 sampai dengan 154,46, itu level area pertama untuk hari ini. Yang kedua adalah level area zona yang bertumbuk dengan demand 153,13 sampai dengan batasan terendah itu 152,55. Lanjut ke gold. Pergerakan untuk gold untuk yang teman-teman kemarin ya yang masih hold posisi harusnya sih udah keluar, SL plusnya sih kena. Ini saya hapus dulu. Kemudian di video yang sebelumnya itu kemarin sudah dibahasin ya, kalau misalkan kehilangan level area yang sebelumnya, di sini kan resisten yang sebelumnya ketika harga di bawah 2308, kalau kehilangan level area tersebut masih ada potensial ini mungkin akan keangkat ke atas. Dan kemarin itu juga saya sampaikan saya masih curiga dengan level area zona yang di blok biru di kisaran 2330 sampai dengan 2342. Harga tertinggi itu kurang lebih di 2328, ini mendekati level area 2330, tetapi ini masih belum valid. Akankah ini sudah selesai untuk kenaikannya, akan melanjutkan penurunan kembali atau tidaknya, ini masih belum valid. Jadi masih ada potensial ini mungkin akan bermain-main terlebih dahulu di kisaran level area 2308 sampai dengan 2342. Untuk gold ini sih saya lebih memilih netral dulu, kecuali memang harga ini hari ini kalau mampu keangkat ke atas, tetap saya akan pantau di level area zona yang di blok biru ini, baru nanti
Dari segi time frame H1 mungkin kita akan cari konfirmasi pembalikan area yang valid baru masuk ke market, itu tentunya lebih oke. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, ketika menembus level area 2308, ini kan nggak langsung ketembus ya, tetapi dia terkoreksi dulu tepat di level area tersebut ya, kurang lebihnya di sini kan. Harga ini kerejek lagi, jadi ini bisa dikatakan sebagai level area untuk saat ini ya, support minor. Kuncinya adalah kalau hari ini harga tidak mampu bergerak balik di bawahnya zona yang di blok biru ini 2307 pembulatan. Hati-hati, ini masih ada potensial mungkin akan terjadi sideways terlebih dahulu di kisaran level area 2307 sampai dengan 2340-an, kurang lebih di kisaran level area tersebut ya. Kecuali kalau harga ini mungkin ya muter bergerak balik di bawahnya level area 2308. Kita lihatin dari kirinya. Ini kan juga ada rally, base rally. Harga terendah itu berada di 2296. Kecuali kalau misalkan ya hari ini harga bergerak mampu break di level area zona demand terendah di sini 2296. Kalaupun terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, selama koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di kisaran level area 2308 atau 2310 pembulatan. Ini mungkin kalau ada konfirmasi pembalikan arah nantinya ini akan melanjutkan perjalanan ke bawah menuju 2260. Jadi masih perlu diantisipasi untuk gold saat ini. Kesimpulannya adalah dua level area yang saya pantau ya untuk saat ini. Tetap kecurigaan saya itu masih berada di level area 2330 sampai dengan 2342. Ini level pantau utama saya kalau misalkan gold hari ini keangkat ke atas dan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, entah itu hammer, bearish engulfing, atau konfirmasi pembalikan arah yang lain, mungkin nanti saya akan cek di kisaran level area tersebut. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau harga ini tetap tidak mampu bergerak masuk ke level area zona yang di blok biru, saya lebih prefer itu ketika ini turun ke bawah, yang akan saya pantau adalah demand yang berada di 2296 ini ke break dulu, terkoreksi ke atas selama batasan maksimal koreksi tidak bergerak di atasnya 2308 atau sebagai pembulatan 2310. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru re-entry lagi masuk ke market sih tentunya lebih oke. Tetapi kita lihatin dulu dari segi stop lossnya ini lumayan gede. Jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar ya ini agak gede ya 230-an pip, ini amannya sebenarnya. Tetapi dari segi targetnya untuk nargetin 1:1 atau di low yang terakhir itu 2282 itu ruang gerak sekitar 265 pip, itu 1:1. Tetapi kalau misalkan itu terjadi, saya lebih prefer langsung nargetin di 2260, ruang gerak sekitar 490 pip, ini mungkin oke. Dari segi risk to reward pun juga 1:2 lebih. Jadi gold saat ini adalah wait and see dulu, masih belum ada ancang-ancang masuk ke market kembali. Selanjutnya adalah pound atau GBP USD dari segi time frame 4 ya. Di video yang sebelumnya ini harusnya SL plus ya, kalau teman-teman sudah keluar sebagian posisi di bawah kemudian harga ke atas, SL plusnya ini kena ya, harusnya ini udah beres, sudah keluar. Terus yang ngikutin teknikal kemarin ya, meskipun kemarin itu sudah saya antisipasi ya, kalau misalkan entry di sini ini rawan kesabet untuk stop lossnya, dan saat ini adalah kejadian. Jadi ini juga sudah beres. Untuk saat ini GBP USD dari segi time frame H1 itu juga sudah mendekati atau masuk ya, saat ini tuh masuk ke level area zona yang di blok biru ini atau zona pantau untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Tetapi ini masih belum valid, masih belum terkonfirmasi akan bergerak ke bawah. Yang di kiri di sini ya, di sini kan juga ada level area zona yang di blok hijau ya. Meskipun ini belum ke break, ini tetap diwaspadai sampai dengan nanti di sesi Eropa. Kalau level area ini bertahan, itu yang pertama. Yang kedua adalah keluar dari zona yang di blok biru ini mungkin oke kalau mau cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi targetnya, balik lagi di video yang sebelumnya itu yang berada di kisaran level area zona tengah sebagai pivot weekly. Ini target pertama 1.24200, TP kedua jangan jauh-jauh, terlebih dahulu 1.23400. Usahakan untuk pair yang berhubungan dengan USD ya, usahakan sebelum besok NFP itu beres semua. Takutnya ini nanti NFP rilis ini bisa spike atas bawah dengan cepat dan pergerakannya itu liar, itu yang dikhawatirkan. Jadi kesimpulannya untuk GBP USD untuk saat ini masih tetap wait and see, planning atau ancang-ancang cari setup sell itu nanti ketika sudah terjadi konfirmasi pembalikan yang valid, tentunya ketika keluar dari zona yang di blok biru. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ketika harga naik ya dari bawah kemarin, ini juga sama statusnya kalau belum keluar semuanya ya, semua posisi maksudnya. SL plus ini sudah kena ya, harusnya ini udah beres. Profit sebagian sudah diambil, harga keangkat ke atas dan SL plusnya kena. Kita lihatin dulu pergerakan ini ketika turun ya. Ini saya hapus dulu aja.
Ketika harga dari bawah ya ke atas ini tepat sekali di level area Fibo Custom yang saya tarik kemarin ya. 1.0731 ya kurang lebihnya kan di sini. Ini kan reject. Harga turun langsung drop ke bawah secara signifikan tetapi tertahan di level area pivot weekly yang berada di 1.0688. Untuk pergerakan saat ini dia balik lagi masuk ke level area atau zona resisten yang berada di 1.0731. Ini sih yang bawah ini saya hapus dulu, tinggal sisain zona yang di blok biru sama hijau ya. Pergerakan untuk Euro USD ini masih belum terkonfirmasi bullish kembali selama harga ini belum mampu tutup atau bergerak di atasnya 1.07600. Jadi tetap waspada. Masih ada, yang pertama adalah potensial sideways lanjut, yang kedua adalah bearish kembali, tetapi ini masih belum terkonfirmasi kecuali zona atau level area sebagai pivot weekly. Di sini kan juga bertumbuk dengan zona demand. Selama zona demand ini bertahan, ini masih ada potensial untuk Euro USD ini sideways lebih lanjut di antara 1.0688 sampai dengan 1.0731 ya. Tetapi karena ini kan kalau kita lihat ini kan ini juga sideways-nya sih lumayan panjang. Kuncinya sih sebenarnya ya untuk Euro USD ini masih tetap cari setup ataupun ancang-ancang setup sell ya, kecuali nanti ini harga saat menjelang masuk sesi Eropa tentunya kalau harga ini bergerak di atasnya 1.0731 ini mending skip dulu. Kalau saya pribadi ya ini sih mungkin kalau mau dijadikan untuk day trade ini oke, tetapi kita lihatin dulu rally bis rally terdekat saat ini itu berada di level area 1.0705. Jadi ini tinggal tunggu aja kalau misalkan mau teman-teman untuk day trade ya. Biarin ini harga turun, break dulu, baru nanti koreksinya. Selama batasan koreksi masih tetap bermain-main di level area zona yang di blok biru dan tidak lewat di atasnya 1.0731 ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi ataupun ancang-ancang untuk setup sell day trade, tetapi dari segi target ini nggak bisa jauh-jauh. Risk to rewardnya kalau misalkan kita ukur ya ini biarin break dulu baru nanti sedikit koreksi ke atas baru nanti kita ambil. Jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip ini mungkin oke ya sebagai jarak untuk stop loss, tetapi dari segi targetnya itu 1:1 ya kurang lebih 40 pip itu berada di bawah level area garis zona demand ya yang berada di 1.0671 ini 1:1 batas maksimal kalau mau day trade ya jangan jauh-jauh di level area di bawahnya 1.0645, taruh sedikit di atasnya ruang gerak sekitar 60 pip ini mungkin oke. Dengan syarat harga ini harus mampu break di 1.0705 terlebih dahulu, sedikit koreksi ke atas, liatin dari segi tim 51 ke bawah baru nanti masuk ke market sih tentunya oke. Statusnya saat ini adalah wait and see. Selanjutnya untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini juga sudah out semua ya, dampak dari FOMC kemarin banyak yang kena SL plus. Jadi pergerakan saat ini itu tetap masih tertahan di level area sebagai resisten pertama weekly yang berada di 0.65300 nya. Ini saya hapus dulu, zona supply-nya ini sebenarnya sih sudah break. Kalaupun harga keangkat ke atas itu kurang lebih nanti kita liatin dari segi time frame satunya ya. Dari segi time frame 1, selama pergerakan harga itu tidak mampu lewat level area zona yang di blok biru. Nah, kurang lebih di sini ya, batasan teratas itu 0.6555. Ini masih ada potensial untuk AUD USD ini turun kembali, tetapi tetap waspada ya. Kalau mau re-entry sekarang untuk cari ancang-ancang setup sell ini masih belum valid, kecuali pergerakan untuk AUD USD mampu bergerak di bawahnya kurang lebih di kisaran level area 0.6513 kurang lebih di sini. Dari segi time frame 1 ke bawah baru nanti cari koreksinya dari segi time frame kecilnya ya. Selama pergerakan koreksinya itu level area 0.65300 ini tidak di break ke atas, ini sih tentunya oke kalau mau cari ancang-ancang setup sell, tapi targetnya nggak bisa jauh-jauh. 0.6480 ini sebagai TP1, TP2 itu berada di 0.6431 kurang lebih ya. Ini AUD USD statusnya saat ini masih wait and see. Selama pergerakan itu yang pertama ya tidak mampu melewati level area zona yang di blok biru ini, tetap referensinya masih cari ancang-ancang setup sell. Untuk harganya berapa silahkan tentukan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya lebih prefer nunggu ini break terlebih dahulu. Koreksinya nanti kita tungguin selama nanti setelah ini break, meskipun koreksinya membuat high baru. Kalau misalkan masih tetap berada di level area zona yang di blok biru ini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi untuk ancang-ancang cari setup sell. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini zona level area yang sebelumnya resisten saat ini berubah menjadi support ya, yang ketika harga keangkat ke atas. Ini juga kena SL plus 1.3733 ini adalah level kunci untuk saat ini. Kalau harga USD CAD ini mampu bergerak balik di atasnya level area tersebut, ini mungkin opsi ataupun re-entry buy kembali ini mungkin ada lagi. Tetapi selama pergerakan masih belum mampu bergerak di atasnya level area 1.3733, masih wait and see dulu, standby dulu. Yang dikhawatirkan ini masih kedorong ke bawah menuju zona tengah pivot weekly. Kalaupun itu terjadi, kalau mau re-entry buy itu ya kurang lebih
Untuk jarak stop lossnya ruang gerak sekitar 40-an pip, tetapi dari segi targetnya nggak bisa jauh-jauh, 1 banding 1, 40, sorry, untuk targetnya itu TP-nya 55 pip ya, jadi ini 1 banding 1 lah, oke lah, tapi ini masih tunggu dulu, tunggu harga ini bergerak di atasnya resisten kembali. Terakhir adalah USD Swiss, pergerakan ketika turun ke bawah ya, yang sebelumnya menjadi level area support 0.9178 ini kan di break ke bawah dan menuju zona tengah. Di video yang sebelumnya ini sudah saya sampaikan, USD Swiss selama pergerakan ke bawah level area zona yang di blok oranye ini bertahan, masih ada potensial mungkin akan bullish kembali, tetapi kita lihatin dulu. Penurunannya ini ke reject tepat sekali di level area Fibo Custom yang saya tarik kemarin ya, sebagai resisten pertama weekly yang berada di 0.6144 atau saat ini berubah fungsi menjadi support. Sebenarnya sih ini sudah valid ya sebenarnya kalau mau entry buy, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu 0.9112. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya entry posisi, saran saya adalah ini mending tungguin break dulu. Kalau misalkan harga ini bergerak di atasnya 0.9178 ini mungkin oke. Kalau mau dijadikan referensi untuk ancang-ancang buy kembali dengan targetnya itu berada di 0.9230. Selama pergerakan ini masih belum mampu bergerak di atasnya 0.9178, mending skip dulu. Kalau misalkan teman-teman belum dapat harga yang berada di bawah di atasnya 0.9144 ya, ini mending skip dulu karena rawan ini yang saya khawatirkan. Meskipun nanti harga ini naik, yang saya khawatirkan ini nanti sideways dulu. Sideways dulu, baru break ke atas, baru nanti di sini ada reaksi lagi. Ini yang saya khawatirkan. Jadi terakhir kesimpulannya untuk USD Swiss, mending untuk yang belum punya posisi, tungguin harga ini konfirmasinya adalah mampu bergerak di atasnya 0.9178, planningnya masih tetap baik tentunya, tapi dari segi stop loss ya, stop lossnya sih nggak bisa jauh-jauh, kurang lebih ya taruh 30 pip di bawahnya sih sebenarnya sih nggak masalah, tetapi dari segi targetnya masih ada ruang gerak sekitar 48 pip, ini sih oke ya tentunya. Mungkin itu aja untuk update-nya ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Gunakan jurnal untuk melatih disiplin supaya tidak overload, tidak overtrade. Tentunya sih harapannya adalah dengan jurnal itu nanti bisa trading yang sehat dan berjangka panjang. Untuk jurnal bisa dibuat sendiri, itu yang saya rekomendasikan. Tetapi kalau mau instan, silahkan tinggal download di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.